Nggak tahu dosa apa, hanya sehari setelah dilantik sudah diminta mundur. Tapi saya yakin Pak Purbaya tidak ada istilah dosa. Pas dilantik Menteri Keuangan kemarin kan IHSG sempat turun. Tapi rupa-rupanya hari ini tuh rupiah menguat malah sampai 0,7%. Nah, ada yang sudah lama berkecamuk, bekerja keras cari muka. Ya, berkecamuk. Ada Bekerja keras cari muka. Berbulan-bulan sejak dilantik sebagai menteri, berkecamuk di hadapan rakyat, berkecamuk di hadapan media, berkecamuk juga di hadapan Pak Presiden. Ya hanya dapat 52%. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Beranda 25. Dan kali ini kita bukan di rubrik Makbul Baper, tapi kita ini di rubrik editorial Beranda 25. Selama perbincangan kita ke depan, saya ditemani rekan saya Sofyan Basri. Siap. Apa kabar Pak Sofyan? Baik. Ya, baiknya seperti apa? Ya, baiknya 1000% barangkali. Pak Sofyan ini habis dicas. Nah, hari ini Pak Sofyan kita akan berbincang tentang Pak Sofyan ini adalah pemimpin redaksi berandaindonesia.com. Ya. Di redaksi berandaindonesia.com, Pak Sofyan itu pemimpin redaksi, saya redaktur khusus. Jadi saya ada di bawahnya Pak Sofyan. Jadi kalau di redaksi, saya yang menurut. Saya yang diatur. Tapi di sini, di Beranda 25, saya bos. Pak Sofyan mengikuti aturan saya. Siap. Oh ya, Pak Sofyan. Om Sofyan atau Pak Andi Sofyan? Pak Andi itu kayak... saya belum masuk pengadilan, masalah jadi nggak usah dipanggil Anda. Tapi bukan pengadilan yang kita bicarakan. Oh iya. Yang kita bicarakan di sini adalah seorang menteri yang baru saja dilantik oleh Pak Presiden Prabowo sebulan lebih yang lalu. Ya. Saya lupa tanggal berapa persisnya dilantik. Tanggal 8 kalau saya tahu. Tanggal 8 berapa? Ya. Tanggal 18 saya lupa. Ya. Pak Purbaya. Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Ya. Yaitu adalah Purbaya Yudi Sadewa. Ya? Ya. Namanya begitu. Baru sehari setelah dilantik itu sudah diminta mundur oleh mahasiswa. Iya. Nggak tahu dosa apa, hanya sehari setelah dilantik sudah diminta mundur. Tapi saya yakin Pak Purbaya tidak ada istilah dosa. Iya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, macam-macam lah julukan yang diberikan sama dia. Iya. Pak Sofyan, ada yang bilangi koboi. Koboi ya. Ya. Koboi, padahal itu koboi sebenarnya sudah tidak ada sampai sekarang. Iya. Koboi barangkali namanya ya. Ya. Kalau di Indonesia pernah ada playboy. Ya. Ada playboy cap kucing. Mungkin kalau Pak Purbaya ini ya playboy cap karung. Cap karung. Saya kira cap tikus. Purbaya. Ya. Bagaimana kalau Pak Sofyan ini melihat Pak Purbaya baru sehari, baru 2 hari langsung geger sejagat Indonesia. Jadi Pak Purbaya ini sebenarnya menarik. Jadi pas dilantik Menteri Keuangan kemarin kan IHSG sempat turun. Tapi rupa-rupanya hari ini tuh rupiah menguat malah sampai 0,7%. Nah itu saya kira ini Pak Purbaya ini sesuatu atau sosok yang menarik untuk kita lihat kinerjanya ke depan. Terus belum sebulan menjabat Menteri Keuangan, sudah ada lembaga survei namanya Indo Survey and Consulting. Ya, menempatkan posisi pertama. Ya, di situ
menempatkan Pak Purbaya peringkat teratas. Ya. Ya. Sudah barangkali hanya tinggal presiden barangkali di atas. Tapi ini menteri-menteri ya yang diukur survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Pak Purbaya di situ menempati posisi 85%. 85%. Tertinggi dia. Di bawahnya Pak. Padahal belum sebulan bekerja. Ya. Belum sebulan ceplas-ceplos. Singgung kiri kanan. Itu sudah posisinya sudah 85%. Ya. Tertinggi di bawahnya itu ada Pak Teddy. Teddy. Ya. Apa sih pangkatnya Pak Teddy itu? Kolonel ya? Ya, kolonel. Ya, kolonel. Kolonel Teddy. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Itu Kabinet. 83%. Ya. Ini ada 10 menteri di sini yang masuk kategori teratas dengan warna hijau. Warna hijau itu artinya tingkat kepuasan di atas rata-rata. Positif lah, ya positif. Ya, di atas rata-rata. Ya. 72 sampai 85%. Ya. Di situ ada Pak Muhaimin Iskandar, Pak Safri Samsudin, Sugiono, Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan, Pak Abdul Muti. Pak Abdul Muti, Nasaruddin Nasrul Umar, Menteri Agama. kemudian Menteri Agama. ada Supratman Atgas, Ya. ya, Menteri Hukum, dan kemudian Pak Rosan, Menteri Investasi. Ya. Ya. Nah, kenapa kira-kira Pak Sofyan ini? Apa sih yang membuat ini Pak Purbaya tiba-tiba menempati posisi teratas? Pak Purbaya ini kalau kita dari lihat sosoknya ya secara background sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian sempat jadi manajer di Reksadana. Ya, pernah juga kerja Securities. katanya di perusahaan elektronik Ya, apa? ya. Jadi artinya secara track record ya bagus ini kalau dilihat Reksadana dan seterusnya. Tapi ya mungkin kan orang menilai negatif kan kadang-kadang orang tidak tahu. Ya. Kalau orang tidak tahu kan ya menilai sembarangan begitu saja. Ada banyak menteri yang sudah bekerja keras cari muka Ya 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 ya. Ya betul sejak betul. dilantik, Ya. ya. Sampai sekarang itu di survei Survey and Consulting ini, Ya, ya. itu malah dia di papan bawah. Papan bawah. Yang Merah berarti. Berwarna orange, Oh, warna orange. papan bawah. Itu ada banyak di sini. Ada pokoknya tanpa perlu saya sebut. Semua orang sudah tahu. Ah, Nah, itu ya ada yang sudah lama berkecamuk bekerja keras cari muka. ya. Berkecamuk. Ada yang Bekerja keras cari muka. Bekerja keras cari muka padahal tidak pernah kehilangan muka. Ya. Berbulan-bulan sejak dilantik sebagai menteri berkecamuk di hadapan rakyat, Ya. berkecamuk di hadapan media, Ya. ya berkecamuk juga di hadapan Pak Presiden. Ya hanya dapat 52%. Ya. Sementara Pak Purbaya Baru kurang lebih sebulan. belum sebulan. Ya. Kemudian disurvei oleh Indo Consulting ini langsung dapat poin 85%. 85%. Apa yang membedakan menteri lain dengan Pak Purbaya, Pak Sofyan? Yang membedakan barangkali Pak Purbaya itu cari muka barangkali. Berkecamuk. Berkecamuk. Tidak bekerja keras untuk cari muka. Ya. Ya, Pak Purbaya sepertinya kalau kita lihat ya bekerja saja, bukan bekerja keras untuk cari muka. Ya. Atau ada istilahnya bekerja sebagai menteri, misi utamanya adalah menokohkan diri. Berarti kalau yang seperti itu kurang tokohnya. Berarti ketokohannya masih kurang. Atau ya menteri-menteri ini barangkali takut kehilangan ketokohan. ketokohan. Ya. Atau barangkali memang dia bukan tokoh. Bukan dia ya, mereka. Atau jangan-jangan mereka memang bukan tokoh. Ya. Ya, nah begitu jadi menteri, ya dia harus otomatis dia jadi tokoh, dan karena itu maka dia harus mempertahankan ketokohannya. Iya. Bukan hanya mempertahankan, tapi 24 jam bekerja menokohkan diri. Tapi tidak bekerja untuk sesuai dengan tupoksi kerjanya. Berarti kerjanya untuk menokohkan diri. Ya.
ada juga yang bilang menekukkan diri, Iya, iya. Pak Sofian. Terus ada juga yang bilang menteri-menteri yang lain itu ya kerjanya ya dia memaksakan dirinya pintar. Oh iya 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 iya. Dia paksa dirinya pintar. Paksa dirinya untuk pintar. Dia paksa dirinya pintar, dia paksa dirinya terlihat pintar. Iya iya iya, berarti Akhirnya apa yang dikatakannya itu tidak garing. berarti basah kalau tidak garing. Melempem. Melempem. Nih. Jadi padahal mereka sudah hampir setahun. Iya, hampir setahun menjabat. Menjabat. Ini Ya, Pak Prabowo sekarang ini sudah Pak Prabowo hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun di Iya. bulan Oktober ini. Hampir setahun. Iya. Ya, tapi hanya mendapatkan berapa tadi? Ya ada Hanya mendapatkan 53%, bahkan 52%. 52%. Ya. Ya. Apa sih yang unik sampai terekam oleh survei dan menjadi media darling serta menjadi favorit di netizen? Pak Purbaya ini kalau dilihat komentar-komentarnya sedikit-sedikit tidak gimmick. Jadi ya kayak natural. Gimik. Ya. Ya. Berarti menteri lain gimik. Sepertinya kalau kita lihat ya barangkali ya ada juga, tapi itu kan orang. Bukan di Indonesia. Ya, konon katanya Pak Purbaya ini ngomong apa adanya. Ya. Kalimatnya dia tidak perlu edit. Ya, berarti ada kalimat yang diedit ya? Karena apa yang keluar dari mulutnya itu orisinil. Ya. Orisinil dan cepat diserap oleh akal sehat warga. Ya. Ya, oleh karena itu maka apapun yang dia katakan itu cepat menjadi kegembiraan. Ya. Ya. Berarti itu ada hasil analisis di situ. Seandainya ini bulan Ramadan, Masih jauh, Pak. ada 3 kegembiraan orang yang berpuasa misalnya. Iya. Ada 3, ada 2. Ya, tetapi kita lewatkan soal puasanya. Kita ngomong saja bahwa setiap kali muncul Pak Purbaya, itu kita terhibur. Ya. Padahal dia bukan penghibur, Bukan komedi. bukan komedian. Ya, bukan komedian. Ya. Tetapi apa yang dikatakannya itu selalu menghibur. Kenapa bisa begitu, Pak Sofian? Karena itu tadi Pak Purbaya itu kan menyampaikan sesuatu apa adanya, natural, hasil analisis. Artinya apa? Tidak mengada-ngada, tidak gimmick. Kalau dilihat dari, ya barangkali ya itu bisa dilihat dari track recordnya juga lah barangkali. Kira-kira sehingga apa yang disampaikan selalu berbasis analisis, berbasis data dan seterusnya. Kalau yang lain saya kira ya kita tahu lah bagaimana. Kita stop dulu karena ada telepon kayaknya mungkin dari Pak Menteri ini. Saya terima dulu ya. Oh iya, ternyata bukan dari Pak Menteri. Ada telepon dari rumah. Katanya ada pengantar galon. Oh ya, Pak Sofian. Oh, kita lanjut, Bos. Saya kira sudah selesai, Pak. Nah, jadi Pak Purbaya ini disebut koboi tadi ya. Ya. Ya, kenapa koboi? Karena seperti yang sering kita nonton barangkali film koboi, di mana ada gampang menembak. Iya. Dan selalu menembak orang jago. Ya. Dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, tidak seperti bansos. Tidak. Karena tepat sasarannya sehingga menimbulkan kegelian. Iya. Kegelian sekaligus kegelisahan juga. Ya, ada yang gelisah. Ada yang gelisah. Awalnya geli. Yang mana kah duluan? Geli atau gelisah? Kalau dia geli dulu. Ya. Jadi Pak Purbaya ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi menteri itu tidak usah tegang. Ya, betul. Karena Apa sih harus maksudnya? mengalir apa adanya. Maksudnya tegang barangkali jangan jadi menteri untuk mencari keteguhan. Ya. Dan betul,
Nah, kita ganti tembak lah. Ini Pak Purbaya ini senggol kiri, senggol kanan, Iya, iya. sudah senggol Pertamina, kemudian menyenggol para bankir. Ya. Ya, Yang kemarin katanya- sempat ditanya katanya itu kenapa datang ke bank itu. Oh iya, katanya. Katanya di Pak Purbaya disinggung kenapa datang ke bank, itu bank bukan milik Pak Purbaya katanya. Tapi ya begitulah barangkali kalau orang yang tidak mau diajari ke Ya, enggak mau disusahkan. lalu jadi saya. Ya. Iya. Habis senggol Pertamina, kemarin terbaru senggol Danantara. Ya, singgul Ya. antara juga. Nah, kemudian pernah juga menyenggol DPR. Ya. Katanya DPR ini sudah rapat 100 kali dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak pernah menanyakan satu hal pada hari itu yang sangat penting. Dan di situ publik Terhenyak begitu. iya, terhenyak. Iya ya, kenapa ya? Nah, kita kembali lagi ke perbincangan kita. Kenapa begitu gampang warga netizen 62 ini bersimpati Ya, kepada Pak Purbaya? kalau dilihat ya itu tadi sebenarnya Pak Purbaya ini bukan orang yang sembarang ngomong. Ya, Jadi orang kan sekarang ini selalu dikasih hal-hal yang abstrak. Yang dipikir dulu apa artinya. Yang Pak Purbaya ini tidak, pokoknya strike saja. ya. Langsung Langsung ke intinya. bayangkan mengancam saya tetap tersenyum. Tetap saja. Kadang-kadang meminta supaya obrolan ini jangan keluar ya, karena Iya. ini off the record. Ternyata live. Ya. Jadi Pak Purbaya mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diucapkan, kalau memang itu dari dari Anak. hati yang paling dalam, Ya. ya. Tapi bisa dimasuki hatinya nih Pak. Selalu menyentuh hati, ya. Selalu ada harapan di dalamnya. Ya. Bahkan di berbagai perbincangan di televisi mengatakan bahwa sehari saja kita nonton Pak Purbaya berkomentar, Ya. itu seakan-akan kita akan kaya bareng, kaya bersama. Ya, ya. Tidak sampai seminggu kemudian atau bulan depan kita akan menjadi orang kaya secara Ya. bersama-sama. Nah, kalau menurut Pak Sofian, bagaimana sih Pak Purbaya ini melontarkan ide-ide Eh, yang kata orang tidak lazim, ya. Selalu melawan arus kira-kira begitu ya. melawan arus. Ya. Kadang-kadang juga tidak. Dulu kan ada kalau orang di pulau sana namanya pakewu. Iya. Ini kayaknya tidak ada begitunya. Mana sih lebih penting gagasan, ide, kejujuran atau pakewu? Kalau dilihat dari Pak Purbaya caranya sepertinya kejujuran dulu ini. Kejujuran berdasarkan analisis yang dia lakukan bersama timnya. Buktinya kan ya baru-baru ini juga memecat beberapa pegawai itu di kementerian. Oh ya, ada berapa dipecat? Ada 26 itu. 20 berapa? 26. Kurang lebih 20 kan. Iya. Yang dipecat. Artinya apa ya Pak Purbaya ini? Baru komentarnya menarik. Apa? Dia tidak mau, pokoknya katanya ya Pak Purbaya ini tidak mau melihat, tidak mau tahu orang yang mengambil uang tanpa sesuai dengan aturan, ya kasih keluar saja. Ini kan menarik gitu. Jadi strike, pokoknya langsung tembak. Tidak perlu mewe-mewe. Ada beberapa orang di kabinet Merah Putih Nah, yang iya, dipimpin oleh Presiden Prabowo itu berasal dari nah apa nyerempet ini? Berasal dari Sulawesi Selatan atau dari Pulau Sulawesi. Ya. Ada enggak menterinya Pak Prabowo ini dari Pulau Sulawesi yang mendekati Pak Purbaya atau Pak Purbaya dibawa? Kalau dilihat dari track record, Karena Pak Sofian ini berat menjawab, kita lewatkan ya.
daripada susah mencari Daripada siapa sudah mencari namanya, celahnya. terus namanya sudah ditemukan, waduh, segan untuk menyebutkan. Iya. Segan atau takut? Ya, jadi ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Iya. Kembali ke obrolan kita bahwa tidak sampai sebulan, ya, Pak Purbaya ini langsung mendapatkan poin 85% popularitas. Iya. Disenangi oleh netizen. Ketika acara di Jakarta Convention Center yang diadakan oleh Investment Forum, Iya. ya, itu Pak Purbaya hampir menghabiskan waktu 20 menit untuk tiba di ruangan. Oh iya. Begitu banyak yang ingin selfie, begitu Ya, banyak ya, yang ingin wawancara, dan begitu banyak orang yang mau bikin konten Dengan Pak ada Purbaya. Pak Purbaya di sampingnya Ya. atau di belakangnya. Nah, itu fenomena apa itu? Fenomena yang tidak dimiliki oleh menteri lain barangkali. Saya kira tidak usah disebut menteri. Oh, begitu. Karena ini perbandingan yang tidak Apple to apple. tidak apple to apple. Harusnya apple to beras. Apple to beras. Ya. Ini bukan apple to padi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, perbedaannya ya Pak Purbaya itu artinya mungkin saja tidak omon-omon ya. Ya, Tidak omon-omon. Kalau dibilang sekian persen ya sekian persen. Makanya disenangi sama netizen. iya. Jadi kalau positif ya positif, jangan dikasih negatif, atau negatifnya dikasih positif. Jadi Pak Purbaya, kembali ke lagi tadi, belum 2 kali 24 jam menjabat Menteri Keuangan itu sudah diminta oleh mahasiswa mundur. Mundur, ya. Nah, saya berusaha mencari apa tindak lanjut dari kelompok mahasiswa yang memintanya mundur mulai dari hari ketiga sampai seterusnya. Saya tidak pernah lagi dengarkan mereka bersuara. Apa karena mereka takut dibully? Ya, mungkin karena sudah tahu track recordnya Pak Purbaya. Ya, barangkali sudah melihat bahwa ada sesuatu ini yang lain di diri Pak Purbaya. Ya, mungkin tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Ditanya bagaimana caranya membayar utang 1.300 triliun. Ya, Pak Purbaya dengan enteng menjawab, loh, 3.000 triliun aja kita bisa korupsi. Apa? Apalagi membayar Nah, itu kecil. 1.300. Ya, meskipun sangat tidak teknikal jawabannya, Ya. tetapi itu mengganggu kita punya nalar. Nalar berpikir. Ya, mengganggu nalar. Sama dengan ketika mendengar bahwa cukai rokok itu 55%. Ya. Kelihatannya Pak Purbaya pada saat itu mungkin menganggap bahwa dia salah mendengar. Terus dia bertanya, untuk mempertegas kembali angka itu berapa? 55%. Ah, Fir'aun lu. Jadi banyak pilihan-pilihan Kata diksi-diksi yang Ya. dipakai yang tidak membuat umum. membuat netizen seperti terhipnotis. Ya. Jadi Anda yang bersimpati kepada Pak Purbaya, tetap hati-hati, jangan sampai Anda terhipnotis. Tapi rasa-rasanya saya juga bersimpati sama Pak Purbaya. Berapa lama Pak Purbaya kali ini sandiwara, Pak Sufyan? Berapa lama bisa bertahan ini? Selama wah, pertanyaan berat kayaknya. Karena ada juga yang lain barangkali sudah sampai saat ini bersandiwara terus tapi tidak sampai hijau, Tidak sampai bisa manggung. tidak sampai bisa. Kalau Pak Purbaya ini kan sepertinya belum apa-apa kan sudah hijau ini. Ya. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, barangkali di atasnya hijau. Nah, itu penggunaan kata-kata. Kadang-kadang juga seperti tadi, senggol kiri, senggol kanan, Ya. terus merasa bahwa ini berlebihan. Ya. Disetrika lagi. Ah, emang gue pikirin. Iya. Betul. Jadi kok ada pejabat bicara seperti itu? Ini kan
kalau menteri-menteri lain bicara seperti itu kan sudah dibully. Iya, betul. Kenapa Pak Purbaya tidak dibully? Iya, karena apa yang disampaikan Pak Purbaya itu memang data apa adanya, data faktanya kan jangan-jangan seperti itu. Kita patut curiga misalnya Pak Purbaya data yang disampaikan itu betul-betul terjadi. Jadi ngapain kita bully kalau memang seperti itu? Faktanya misalnya di lapangan. Kenapa misalnya harga, ya tadi sempat disinggung Pertamina misalnya, Iya. yang harusnya harga di bawah 10.000 misalnya, faktanya kan di atas 10.000, ada yang bahkan di atas 10.000. Nah kalau kita mau lihat itu, Pak Purbaya ini artinya kenapa dia tidak mau pikir, ya karena memang faktanya begitu. Jadi banyak hal yang tidak lazim. Iya. Seorang menteri itu harus menjaga wibawa 24 jam misalnya. Iya. Bahkan dalam tidur pun tetap harus berwibawa. Iya. Kalau sudah menjabat menteri. Mimpi pun juga mungkin barangkali harus berwibawa. Tapi pertanyaannya ada menteri kayak begitu Pak? Ada. Oh, Ya, kalau saya hitung-hitung ada satu. oh ada satu. Ya. Tapi jangan ditanya siapa. Karena kalau saya sebutkan, ya nanti ada antagoninya Pak Purbaya. Oh iya. Berarti karena ada sinonim, berarti ada antonim juga. Ya, ada. Iya. Tetapi intinya adalah bahwa tunggu dulu ya. Ada lagi pengantar galon kayaknya, saya harus terima teleponnya dulu. Oke. Rupanya bukan pengantar galon, pengantar paket. Ya. Saya tutup ini saja ya. Ini mengganggu. Jadi Pak Purbaya, Menteri Keuangan, saya kira satu-satunya Menteri Keuangan sejak Indonesia Merdeka yang urakan seperti ini. Iya. Tepatkah kalau saya sebut urakan? Kalau kalau urakan itu kan kayak ya. Kalau urakan ya barangkali Tapi kayaknya tidak tepat kalau urakan ya. Tetapi Nah, bisa saja tepat. Hmm. Bisa saja tepat. Urakan tidak di kepalanya Pak Purbaya, Ya. tapi di kepalanya yang lain atau menteri yang lain barangkali. Kalau Nah, yang unik dari Pak Purbaya itu adalah dalam situasi tegang sekalipun, ya. dia tetap punya alternatif. Ya. Dia tetap punya alternatif. Bahkan dengan melawan gosip saya dengan enteng dia bilang lah, itu kan saya menterinya. Kok Anda punya informasi bukan dari saya? Ya. Jadi enak matahkan. Nah ini persoalan kita yang terakhir, Pak Sofian. Ya. Karena Pak Sofian pemimpin redaksi berandaindonesia.com. Ya. Ya. Apakah wartawan-wartawan akhir-akhir ini juga terhipnotis? kalau dilihat ya barangkali ada juga yang terhipnotis, ada juga yang tidak. Karena pasti kalau orang berbicara sesuatu yang terhipnotis, pasti ada juga yang tidak terhipnotis. Karena kan selalu ini sudah saling berlawanan, itu kayak kodrat atau natural. Tapi kalau dikatakan ada yang terhipnotis, ya barangkali ada. Kalau ada yang tidak terhipnotis, barangkali ada juga. Ada beberapa wartawan, termasuk forum-forum perbincangan seperti ini, Iya. yang berusaha untuk mendowngrade. Ya. Downgrade. Ya. Ya, Pak Purbaya, tapi rupanya tidak ada apa-apanya. Mental berarti. Ya, tidak mempan. Tidak mempan. Ya sama pertanyaan itu tadi. Berapa lama sih Pak Purbaya kalau ini sebuah sandiwara? Ya. Kalau ini sebuah panggung. Berapa lama Pak Purbaya bisa manggung seperti ini? Tapi itu kan pertanyaannya sudah lewat ya. Nah, tadi kita kembali ke wartawan. Kalau pengalaman Pak Sofian menjadi wartawan selama belasan tahun, Ya. bagaimana sih seharusnya bersikap menghadapi pejabat yang tengil seperti Pak Purbaya ini? Ya. Pak Purbaya, kalau kita menghadapi pejabat, berarti seharusnya insting sebagai wartawan juga harus kuat. Maksudnya apa ini? Takutnya nanti tafsirannya lain, maksudnya lain. Jadi ya sebagai wartawan ya tentu harus punya insting yang kuat, data yang kuat. Takutnya nanti kayak apa? Disangkanya ini apa, lainnya apa, kira-kira begitu. Ya. Pemirsa, penonton, pendengar,
penyimak. Kita akhirnya tiba di akhir perbincangan. Ya. Obrolan ini tidak mempunyai kesimpulan. Karena kesimpulan itu artinya mengakhiri perbincangan. Pembicarakan. Sementara perbincangan ini tidak pernah berakhir. Ya, ya. Yang berakhir hanya rekamannya. Yang berakhir hanya rekaman. Ya, ini Berarti sebentar. perbincangan nanti tetap Ini recordingnya sebentar ini akan berhenti. Tapi kita akan lanjut terus. Nah, Anda yang ingin menyimak perbincangan kami berdua tapi tidak terekam, bisa datang langsung ke datang sini. ke beranda. Alamatnya di bawah ini. Terima kasih Pak Sofian. Siap. Ya, senang sekali. Saya berarti sebagai bawahan di sini. Siap. Bukan Kalau bawahan. bawahan apa? Oh, sosok yang saya atur. Oh, diatur. Karena sebagai tamu di Beranda Di 25. beranda 25. Nah, kalau rapat redaksi di berandaindonesia.com, saya mengikut perintahnya. Itulah perbincangan kita tentang Pak Purbaya dan komunikasi yang baik serta isi yang mudah dinalar rupanya menjadi kelebihan bagi Pak Purbaya. Dia menyampaikan sesuatu selalu berdasarkan standar pengetahuan umum yang mudah dinalar berdasarkan kendala-kendala permasalahan yang dialami setiap hari. Dan tanpa perlu membuka buku-buku teori, tetapi dengan cara Pak Purbaya, Menteri Keuangan ini, menyampaikan gagasan dan ide-idenya, akhirnya segalanya menjadi terang. Bahkan banyak hal yang secara tidak sengaja, rupanya itu penting bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Banyak pakar-pakar dan teoritis yang lain yang tidak setuju dengan gaya Pak Purbaya, tapi menurut saya Presiden Prabowo tentu mempunyai catatan tersendiri mengapa memilih Pak Purbaya dan bukan memilih pengkritik Pak Purbaya hari ini. Itu salah satu catatannya. Terima kasih Pak Sofian. Siap. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai ketemu di edisi selanjutnya di editorial Beranda 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.